Itu saya udah membawa anak-anak keluar Brebes ya, untuk mencarikan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa? Apa kabar para penggiat pendidikan di wilayah Brebes atau di seluruh Indonesia? Pagi ini saya kedatangan tamu yang pasti dari kalangan pendidikan. Saya perkenalkan langsung Bapak Surono. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. Pak Surono akhirnya bisa hadir memenuhi undangan kami Pak. Matur nuwun sangat Pak ini Pak. Sami-sami. Jauh-jauh dari Jatibarang sengaja ke sini. Boleh perkenalkan dulu Pak, mungkin kegiatannya apa Bapak terbaru ini apa saja Pak? Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Surono ya. Saya pensiunan guru. Awal saya berkarir sebagai guru, kemudian kepala sekolah, kemudian terakhir pengawas, dan saya pensiun 2017. 2007. Ya. Nah, masalah kegiatan-kegiatan, saya mungkin udah kegiatan itu sejak jadi guru udah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan sosial. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Nah, yang akhir-akhir ini, karena ini kan menjelang PPDB. Nah, itu saya banyak mungkin keluar masuk kampung ya, untuk mencari anak-anak yang mungkin tidak sekolah, ataupun saya menerima info dari teman, dari orang yang tidak saya kenal, bahwa di sini ada anak yang tidak sekolah, saya datangi. Gitu lah ya, seperti sekali itu. ya Pak, super sekali. Jadi Bapak Surono ini salah satu penggiat pendidikan di wilayah Brebes. Beliau ini aktif melakukan penjaringan siswa. Dan ini lagi gencar-gencarnya karena bulan ini merupakan bulan penerimaan peserta didik baru atau kita kenal dengan istilah PPDB gitu Pak. Iya, betul. Nah, ini waktu atau momentum yang tepat untuk Pak Surono untuk melakukan program pribadinya, begitu ya Pak? Iya, Yakni jalan menelusuri terowongan desa-desa kecil untuk menjaring para siswa yang putus sekolah. Sebelumnya Bapak, saya punya pernyataan yang saya dapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa Brebes saat ini angka harapan sekolahnya meningkat dari tahun sebelumnya yang tahun 2021 kita di angka 6,2. Di tahun 2022 meningkat ke angka 6,3 Pak. Nah, kira-kira ini sesuai tidak dengan fakta lapangan yang Bapak temui? Kalau menurut saya memang angka itu ya bisa aja itu mendekati ya. Artinya di lapangan itu masih banyak anak-anak yang benar-benar memang mereka itu ya SD saja masih ada yang belum tamat, usianya sudah sekian ya, di atas usia masuk sekolah ya. Kemudian anak yang lulus SD yang tidak melanjutkan juga masih ada. Anak yang lulus SMP yang tidak melanjutkan banyak. Nah, makanya angka yang 6,3 itu, ini kalau dibanding dengan di luar kabupaten, kan ini masih juga jauh. Makanya itu pengaruhnya kan di UPM Brebes masih bertahan di paling bawah kan gitu. Jadi masih banyak memang itu PR-nya untuk yang harus digarap ke depan untuk meningkatkan dari 6,2 naik 6,3. Nah, ini masih butuh waktu dan mungkin harus bagaimana mengkajinya untuk bisa melihat di tempat-tempat lain atau di daerah lain ya, bagaimana gerakannya untuk biar bisa percepatan begitu. Kiranya itu. Artinya Bapak sepakat dengan angka yang ya. didapatkan dari BPS itu. Nah, berarti Pak, angka putus sekolah di wilayah kita itu masih kategori banyak ya Pak? Meskipun kalau dibandingkan dengan daerah lain, kita juga masih nggak jauh-jauh amat. Kita masih agak mendingan gitu ya Pak.
Namun di angka itu apakah tergolong rawan atau masih aman, Pak? Masih jauh. Jadi 6,3 ini kan katakan eh, anak yang sekolah ini kan berarti dia itu rata-rata ini kan hanya kelas 6 lebih sedikit. Jadi kelas 6 lebih sedikit. Jadi itu masih jauh kan. Idealnya kan harus lulus SMA. Kalau lulus SMA berarti nanti harus 12 kan. Betul. Jadi masih jauh gitu loh. Siap. Masih jauh ya. Nah, dari kendala yang semacam ini, kondisi yang semacam ini, Pak, kira-kira apa yang kemudian Bapak lakukan, Pak? Selaku penggerak pendidikan, upaya Bapak apa untuk mengentaskan angka 6,2 ini? Kalau saya secara pribadi itu memang saya sudah melakukan gerakan untuk ya saya tidak mengatakan kembali bersekolah ya. Jadi saya hanya berprinsip bahwa sebanyak mungkin anak-anak itu bersekolah setinggi-tingginya. Tapi sesuai kemampuan saya. Karena saya hanya bermodal tenaga, waktu ya. Saya tidak mungkin bisa membuat sebuah lembaga yang itu bisa mengentaskan banyak. Tapi saya dengan cara saya itu, Inisiatif ya, Bapak sendiri. ya inisiatif saya sendiri itu semua siswa yang memang ingin melanjutkan itu bisa tersalurkan dengan cara saya. Artinya, misalnya ada anak yang datang ke saya atau saya datangi, anak itu mau, yang penting sekolah gratis, nggak usah bayar. Yang penting Ya, semuanya gratis. semuanya mau ya. Pokoknya anak itu mau gitu aja. Nanti tak carikan tempat sekolah gratis di asrama, tiap hari diberi uang saku. Itu saja tidak semua anak mau. Nah, itu. Meskipun semuanya free tanpa Iya, biaya, gitu. semuanya ada yang nggak mau juga ya, Pak? Ya, ada yang tidak mau. Gitu. Dari beberapa anak ini yang mungkin 2-3 hari terakhir ya itu. Ada 2 anak yang waktu saya datangi itu udah oke, siap, saya sudah calling pesen tempat ya, siap ada. Ya, satu juga ya saya udah pesen tempat, siap ada. Ternyata malamnya itu digagalkan. Setelah ada pihak keluarga yang mereka itu mungkin tidak sependapat atau tidak menyetujui. Nah ini dari 2-3 hari terakhir lah itu ada 2 yang menggagalkan. Tapi ada yang datang langsung oke, siap, tak carikan tempat, siap, anak ada juga. Maaf Pak, tadi sempat Bapak bilang dicarikan tempat. Artinya anak-anak yang putus sekolah ini kemudian Bapak tempatkan di mana, Pak? Ya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh banyak orang. Kemana anak itu? Pemerintah itu mestinya kan harus ngurusi anak-anak yang seperti tadi ya, yang tidak Putus beruntung sekolah. ya, baik putus ataupun mereka tidak bersekolah Tidak ya. melanjutkan. Jadi tidak melanjutkan sekolah itu mestinya kan pemerintah ini yang harus bertanggung jawab. Tapi kan mana mungkin pemerintah mengurusi banyak anak seperti itu ya. Nah, saya itu sudah sejak tahun 2004-an ya, 2004, 2005 itu saya sudah membawa anak-anak keluar Brebes ya untuk mencarikan tempat, yaitu namanya kalau dulu panti asuhan. Ya, panti asuhan. Kalau sekarang namanya LKSA sesuai dengan undang-undang yang baru. Jadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA. Di mana itu? Nah, tempatnya di mana? Saya itu punya tempat beberapa tempat. Yang pertama saya dulu di Demak, ya, Meranggen Demak pernah. Kemudian berikutnya saya di Ungaran Semarang. Wow. Ya, di sana ada yang SMK, ada yang SMA Negeri 1 Ungaran yaitu favorit gitu ya. Kemudian di Semarang kota ada di Telogosari. Itu awal-awal itu juga banyak di Telogosari itu mungkin sudah
30-an ada yang di sana. Kemudian berkembang di Sukoharjo. Di Sukoharjo itu 2011 saya memulai memasukkan anak. 2011 di sana ada 2, yaitu yayasan namanya Al Husna dan satunya itu LKSA Aisyah, itu putra dan putri itu. Itu dari 2011 sampai sekarang itu udah 100-an lebih 100. anak yang saya kirim ke sana, dan yang melanjutkan kuliah juga banyak, dan yang sudah punya anak juga sudah ada. Itu ya, itu yang di Sukoharjo ya. Kemudian di Karanganyar juga ada, Sragen juga ada, yaitu LKSA. Di Karanganyar LKSA Aisyah juga. Kalau di Sragen itu LKSA Muhammadiyah di Sragen. Kemudian di yang dekat di Gerinting ada. Di Gerinting itu Panti juga. ya, namanya Fastabihul Khairat, itu di Gerinting. Kemudian di Margasari juga ada. Di Margasari, di Brebes sendiri juga ada. Berarti Jadi nggak cuma di luar Brebes ya Pak, Bapak ya, juga. Ini yang salah diketahui oleh masyarakat kebanyakan ya, utamanya di wilayah Brebes, bahwa masyarakat menganggap bahwasanya mengetahui mungkin sebatas pengetahuan mereka, Pak Surono kenapa jauh-jauh mengantarkannya ke luar Brebes, padahal di Brebes itu banyak sekolah. Ternyata tidak. Di hari ini kita saksikan bersama bahwasanya Pak Surono juga mengirimkan beberapa peserta didik yang putus sekolah juga ke wilayah Brebes nih Pak. ya, Tadi ya. disebutkan ada wilayah Gerinting, wilayah Margasari, dan yang lainnya. Demikian ya Pak? Iya, betul. Nah itu Bapak, perjalanan dari tempat sampai ke tujuan biaya sendiri Pak? Dulu dari tahun awal-awal itu memang 2000 awal ya, 2004, 2005, terus ya dulu waktu saya masih aktif ya, masih belum pensiun itu saya sendiri, saya tanggung sendiri ya, perjalanan, makan itu saya tanggung sendiri. Tapi setelah pensiun saya kan mungkin pendapatannya sudah berkurang. Nah, tapi melihat sikon juga kalau hanya sedikit pakai mobil saya mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah pakai mobil yang besar harus sewa, nah itu kita istilahnya kunteng, gotong royong ya gitu ya. Gotong royong nanti untuk berangkat ke sana. Dengan orang tuanya? Ada yang orang tuanya ikut kalau masih ada kursinya yang kosong. Itu. Jadi untuk biaya pemberangkatan ya kita kuntengan sehingga nanti ringan gitu bersama untuk ya Pak? ya untuk sewa mobil gitu. Jadi memang saya mengantar itu ada cerita yang sebenarnya juga kasihan. Waktu itu mobil saya kan kecil, hanya muat 5 ya, dengan saya itu udah pol. Tapi ada anak 7. Sehingga anak itu kan karena tanggung, saya juga belum punya teman yang bisa dipinjami mobilnya gitu ya. Saya bilang nanti kamu 2 di bagasi. Nanti kalau udah nyampe di Tegal nanti kamu pindah di bis, nanti di terminal nanti saya jemput. Tapi anak enggak mau gitu ya. Akhirnya di bagasi terus. Ya ini ya saya juga membayangkan ya panas. Tapi di setiap berapa kilo ganti gitu ya. Kan panas ya gitu. Nah sampai di tempat sana itu ya mungkin nggak terlupakan ya anak-anak yang begitu. Tapi saya sendiri lupa anak-anaknya ini udah lama ya. Tapi memang gitulah liku-likunya anak yang harus mereka apa ya berjuang untuk mencari ilmu itu tidak juga enak-enakan ya. Tirakat ya Pak? Iya. Di awal itu kan anak kan yang banyak dari larangan sana ya. Sore nanti tidur di saya, nanti baru pagi berangkat bareng kayak gitu. Itu dulu awal-awal memang begitu. Jadi harus tidur di rumah saya dulu gitu. Itu ya memang liku-likunya untuk berangkat harus mengantar
dan resiko konsekuensi ada gitu saja. Itu ya konsekuensi yang harus saya tanggung kan. Betul. Begitu ya. Nah, kok bisa berhasil? Saya masih penasaran Pak dengan metode atau pendekatan yang Bapak lakukan ke anak-anak itu sampai akhirnya sebanyak 200-an siswa ini berhasil Bapak bujuk untuk kembali bersekolah, Pak. Karena saya juga aktivis pendidikan, saya mengalami trouble di masalah ini, Pak. Artinya berhasil dan tidak berhasil untuk mengajak anak yang putus sekolah untuk kemudian lanjut sekolah, Pak. Nah, ini saya penasaran sama pendekatan yang Bapak lakukan itu bagaimana? Ya, jadi saya melakukan pendekatan ke anak dan orang tua itu tidak selalu berhasil juga. Ini contoh ya. Ada anak yang lulus SD di sebuah desa di Karanglo di sana. Anak itu bukan anaknya orang tidak mampu, anaknya orang mampu. Anak tunggal, lulus SD, saya bujuk untuk bersekolah, ya sekali, 2 kali, ya mungkin sampai entah berapa kali saya datang, saya enggak jemu ya. Nah, tapi tetap tidak mau sekolah. Ini gagal ya, saya gagal itu. Anak yang seperti itu memang sudah bergaul dengan minuman, rokok, dan bergaul dengan anak-anak dewasa. Jadi itu kendala yang anak susah untuk mau bersekolah, manakala anak-anak itu udah kena virus dari penyebab anak malas sekolah itu. Nah itu bergaulnya yang mungkin salah ya, bukan anak-anak yang memotivasi untuk belajar, tapi anak-anak yang suka gerombol malam, kumpul, pada minum. Lah ini yang mempunyai pengaruh anak-anak, ya tidak semua, tapi ada yang menjadi susah untuk diajak ya. Ada juga yang satu desa itu lulusan SMP kakak adik itu. Saya datangi sekali, 2 kali, 3 kali, sampai sekolah yang asrama kan harus keluar ya. Asrama kan harus keluar dari rumah, tidak mau. Sebetulnya yang sangat paling ini ya, paling mudah itu SMA kelas virtual. Jarak jauh. Di SMA Negeri 3 itu ada satu kelas virtual. Jadi di Jawa Tengah ada 2, di Boyolali dan di Brebes. Brebes SMA Negeri 3. Nah, kelas virtual. Jadi di kelas virtual itu kan anak diberi HP ya, Pembelajaran. ya diberi HP, belajarnya bisa di rumah, bisa di mana saja, tidak perlu berangkat. Kuota diberi, kan enak sekali itu. Full banget ya, Pak. Itu saja tidak mau ya. Sudah difasilitasi Iya, HP ya, Pak. HP, Kuota gitu. juga, Pak. Kuota diberi gitu ya. Jadi sambil kerja bisa. Ada yang tidak mau Masih juga, ada yang nggak ya. mau. Gitu. Jadi gampang-gampang susah. Tapi kalau memang anak itu punya motivasi belajar tinggi ya, tapi ini memang syarat yang orang tua harus ya tidak mampu ya, untuk berada di LKSA itu harus orang tua yang tidak mampu atau yatim piatu misalnya gitu. Jadi kalau orang mampu nggak boleh. Anak mampu kan Syaratnya tempatnya tidak mampu. ya harus tidak mampu gitu. Maka saya ya banyak gaul dengan orang-orang yang tidak mampu, khususnya ya. Kalau orang-orang mampu sih mereka nggak masalah menyekolahkan, meskipun tidak semuanya mau anaknya gitu. Ya, jadi seperti itu. Memang ada yang mudah, tapi yang susah juga ada. Yang susah itu tidak hanya anaknya orang tidak mampu, anaknya orang mampu pun ada yang susah gitu ya. Nah, di situ dibutuhkan perhatian baik dari pemerintah setempat dan juga para tokoh masyarakat yang ada. Ini memang harus ada sinergi, termasuk juga dari lingkungan keluarganya. Itu dibutuhkan penyadaran agar anak ini ada motivasi untuk belajar dari beberapa komponen tadi ya. Pemerintah desa, pemerintah setempat ya, kemudian tokoh masyarakat, kemudian juga dari pihak keluarga. Berarti orang-orang itu yang nantinya juga ikut membujuk Iya, anak itu ya, Pak? mestinya harus. Memang saya pernah juga
komunikasi dengan Babin Kamtibmas misalnya. Nah itu memang kelihatannya beliaunya ini kurang begitu merespon hal-hal yang seperti itu, anak-anak yang nggak mau sekolah. Padahal kan anak nggak mau sekolah itu kan nanti menjadi sumber penyakit kan, nanti bergerombol, bisa nanti berjudi atau mungkin minum-minuman, kan ini sumber penyakit. Tapi saya perhatian kurang ada beliau-beliau ini respon untuk bagaimana anak-anak yang tidak sekolah ini mari kita ajak mau bersekolah. Jadi tidak banyak orang yang punya kepedulian itu, sehingga ya semakin tahun nambah terus ini angkanya. Gitu. Nah itu Bapak telusuri betul ke desa-desa, ke lorong-lorong, door to door, menemui siswa begitu Pak? Saya tentu harus mencari informasi di mana ada anak-anak yang tidak bersekolah. Informasi saya peroleh, saya di Facebook sering saya tulis di sana itu. Jadi lihat kanan kiri ya, apabila ada anak yang usia sekolah tidak sekolah, anaknya ingin sekolah, orang tua tidak mampu, tolong saya dikasih tahu. Nah di situ ada yang beberapa orang merespon kayak gitu. Tapi saya juga udah punya link orang yang di sekolah-sekolah tertentu itu saya sudah ada orang yang ya bisa kerjasama ya. Nanti saya pesan kalau ada anak-anak yang tidak lanjut sekolah atau coba anak-anak yang tidak berkeinginan sekolah karena tidak mampu ditampung. Ini contoh di SMP 1 Larangan. Saya dulu pernah di sana, kepala sekolah di sana. Itu saya sudah ada guru karyawan di sana yang sejak dulu ya sudah tak pesen anak-anak nanti itu siapa saja, kemudian dengan data lengkap ya, nama anak, orang tua, alamat ya. Kemudian nanti yang tidak mampu dikumpulkan. Nah, saya datang ke sekolah, kemudian saya beri pengarahan, saya beri motivasi, kemudian ya ada yang siap, tapi ya kebanyakan kalau sudah mau dikumpulkan ya siap. Nah itu yang makanya yang banyak dari Larangan sementara ini. Meskipun dari banyak tempat ada, Limbangan juga ada, yang Brebes ya, di Blakamba juga ada, terus Songgom juga ada, Jatibarang sendiri ada, Larangan ada. Yang banyak Larangan. Iya, yang paling banyak itu Larangan. Jadi beberapa kecamatan, Tanggungan juga ada. Maaf Pak, saya potong. Ya. Vibes-nya mungkin ya, nuansanya berbeda ya Pak ketika kita datangin satu-satu dari pintu ke pintu kita visit dengan dibandingkan kalau kita kumpulkan dalam satu ruangan. Artinya bayangan-bayangan siswa yang sebelumnya nanti saya sekolah sendiri, nanti saya di sana jauh sama orang tua itu bisa hilang ketika dikumpulkan dan ketemu yang sama yang lainnya Pak. Tidak juga. Anak-anak di awal kalau yang ini contoh di Larangan itu sudah banyak yang tahu, kakak kelasnya itu yang sudah berhasil. Jadi dia itu malah menginginkan misalnya minta di Solo gitu, Solo dan sekitarnya. Karena di sana kakak-kakak kelas atau tetangga yang sudah berhasil, sehingga milihnya ke sana. Jadi anak-anak itu udah memang niat benar gitu. Tapi kalau ya ada suatu sekolah itu saya udah pesen dikumpulkan. Tapi anak-anak itu kan tidak punya bayangan nanti gimana. Tapi anak-anak itu ternyata juga masih kecil, ini kesemangatan untuk mau bersekolah ini masih rendah, sehingga ya banyak mereka itu pengennya kerja. Itu. Nah, tapi setelah saya beri pengarahan ini di sebuah sekolah ya, SMP ya, saya minta datanya dari sekolah itu, anak mana saja ini yang tidak melanjutkan ini. Saya datangi, memang susah juga, sebetulnya juga secara ekonomi
mampu ya saya perhatikan dari rumahnya bagus ya, beberapa itu ya, tapi ada juga yang tidak mampu. Itu maunya ya, ada yang pengennya yang dekat tuh, artinya sekolahnya dekat tapi dibiayai lah, yang biayai sapo. Nah, Bapak, Ada. dari sekian banyak trouble nih, Pak, dari sekian banyak kendala, kira-kira hambatan terbesar apa sih, Pak, sebetulnya? Kalau kita pikirkan bersama, apakah karena satu menjamurnya perusahaan atau PT-PT di Brebes yang sekarang ini lagi banyak ya, Pak? Atau karena biaya, atau karena faktor pernikahan dini, atau kurangnya dukungan dari orang tua, atau bisa jadi gagalnya pemerintahan Brebes dalam mengurusi anak putus sekolah, Pak. Kemungkinan mana, Pak, kira-kira? Kalau saya perhatikan dari beberapa kasus yang saya alami anak-anak itu nomor satu itu motivasi anak sekolah rendah. Nah, rendahnya ini karena tidak punya dukungan dari keluarga, ini nomor satu. Ini yang gagal tidak mau ikut sekolah ya, itu ya, itu. Jadi Terbesar itu ya motivasinya yang motivasi rendah dari orang anak-anak itu untuk bersekolah. Nah, kemudian itu juga orang tua ini menginginkan anak ini bekerja kerja. gitu. Sehingga mungkin dengan bekerja keuangan rumah tangga keluarga mungkin Tercukup. bisa tercukupi menurut anggapan mereka. Karena orang tua sendiri itu pemahaman untuk pendidikan kan rendah juga. Jadi mungkin dianggap sampai cukup terus suruh kerja lah ini. Tapi kalau dari SMP memang kalau di dunia kerja kan masih belum bisa ya, untuk di pabrik di sekitar kita itu kan belum belum boleh kan, kecuali usianya udah memenuhi ya. Jadi mungkin enggak kalau pengaruh pabrik. Tapi kalau yang udah lulus SMA, SMK yang tidak mau kuliah mungkin itu iya, anak-anak Jadi memang alasannya. pengennya kerja gitu. Tapi sebagian yang anak-anak yang saya bawa di LKSA itu banyak yang minat kuliah. Kan banyak yang punya KIP atau juga tidak punya KIP, tapi ada lembaga perguruan tinggi yang bisa kuliah gratis tanpa harus punya KIP, cukup dengan SKTM, ada juga. Tapi tidak semua anak juga mau juga ini ya. Artinya, Gitu. Bapak, saya tangkap bahwasanya biaya ini bukan satu tembok besar yang bikin anak-anak itu putus sekolah ya, Pak. Artinya masih banyak masalah lain selain biaya. Yang tadi Bapak katakan, masalah terbesar adalah motivasi atau dukungan dari orang-orang sekitar. Begitu ya, Pak. Ya. Jadi anak-anak sekarang memang dari beberapa yang saya temui itu memang kalau menurut saya masalah biaya itu sebenarnya nggak masalah menurut saya. Tapi yaitu motivasi anak ini yang masih sangat rendah untuk mereka itu menuntut ilmu yang tinggi. Banyak yang masih dia belum punya motivasi belajar yang tinggi. Nah, ini berarti dari sekolah itu belum bisa memberi bekal anak untuk memotivasi diri anak untuk bercita-cita tinggi atau mereka itu harus sekolah lagi. Ini banyak sekolah yang kayaknya Gagal. gagal atau bagaimana lah itu ya, itu Ya, banyak artinya anak PR yang besar tidak untuk bisa sekolah, untuk melanjutkan. menyadarkan siswa-siswi untuk memotivasi lanjut sekolah ke Ya, jenjang-jenjang berikutnya ya, Pak. ya. Jadi itu saya perhatikan sekolah kurang kurang bisa memotivasi anak. Mestinya itu di tahun-tahun akhir setidaknya itu anak itu dimotivasi maksimal ya. Dan juga anak-anak itu harus pelacakan alumni itu harus benar-benar ketemu. Artinya itu kalau lulus kan itu kamu melanjutkan kemana? Tulis oh SMK ini, SMA ini, MA, nulis doang.
tapi tidak dilacak selanjutnya. Saya masih penasaran juga nih Pak, soal dukungan orang-orang sekitar wilayah Brebes. Entah itu dari pemerintah atau dari lembaga pendidikan yang lainnya. Ada nggak sih orang-orang ini yang turut serta mensukseskan program Panjenengan dalam rangka mengentaskan angka putus sekolah di wilayah Brebes ini, Pak? Ya, selama ini itu yang bersifat perorangan ada, lembaga juga ada. Nah, perorangan ini ya, yang ada contoh kasus, ada anak dari sebuah desa di Jatibarang. Anak itu tinggal dengan orang tuanya di Jakarta. Tapi di Jakarta dengan ekonominya yang semakin sulit, akhirnya anak itu dipulangkan karena tidak bisa melanjutkan sekolah di Jakarta. Nah, anak itu untuk bisa melanjutkan di Brebes kan harus ada dokumen dari sekolah dulu. Padahal dia kelas 2 SMP. Nah, dokumen itu berupa rapot dan surat pindah. Nah, saat itu tidak bisa minta begitu saja karena harus melunasi hutangnya. Nah, hutangnya itu dulu sekitar 1.500.000-an bilangnya orang tua. Nah, waktu itu saya ada grup di Brebes itu ya, grup diskusi, barangkali ada yang jadi anggota grup di sana. Saya share masalah itu di grup diskusi itu dan ternyata ada seseorang, beliau itu pejabat ya. Waktu itu seorang camat dan sekarang sudah menjadi kepala dinas kalau tidak salah itu. Dan satu lagi itu kepala desa. Nah, jadi waktu itu ada 4 orang yang menyanggupi sekitar 1,5 jutaan itu ya. 4 orang. Yang 2 juga ya pejabat juga ya itu. Besarnya 1,5 juta. Malam saya share langsung, Pak saya siap gitu ya. Langsung Pak kirim rekening ya gitu, rekening. Langsung kirim transfer ya. Itu pelunasan. Ya, itu seorang camatnya. Terus ada lagi yang kepala desa ini, Pak saya siap gitu ya. Loh, sudah ada ini Mas gitu. Kebetulan tuh murid dulu ya waktu SMP murid. Sudah Mas, gimana kalau untuk beli sepeda, saya bilang gitu ya. Ya boleh Pak, untuk beli sepeda nanti gitu ya. Ya kalau sepeda mungkin 1 jutaan mungkin. Saya belum tahu harga sepeda juga ya. Akhirnya ya udah transfer 1 juta. Nah yang 1,5 ini saya ngubungi sekolahannya di sana ternyata tidak 1,5 tapi 1.600.000-an gitu ya. Ya akhirnya harus 1,6 itu ya kurangnya saya tambahi nggak masalah. Akhirnya clear utangnya lunas, rapot dan surat pindah bisa dikirim. Nah yang untuk beli sepeda itu anaknya saya ajak ke toko sepeda, kamu ambil sepeda di situ harganya malah 1.300.000. Nah akhirnya ya saya tambahi nggak apa-apa, memang harganya segitu ya. Gitu. Jadi ya memang konsekuensi saya ya nambah itu ya berarti saya diberi kesempatan untuk infak juga kan gitu. Ini contoh berarti ada seseorang yang membantu. Kalau lembaga itu ada sebuah sekolah. Sekolah itu dulu mempunyai inventaris sepeda untuk anak-anak yang tidak mampu. Nah, saya ada beberapa anak yang membutuhkan sepeda gitu. Nah, itu sekolah ini bisa meminjami gitu ya, meminjami. Tapi akhirnya sampai sampai orang bisa tinggu ya, ya sudah hangus kan gitu. Jadi ada lembaga yang memberi pinjaman sepeda. Ya. Tapi ada lagi itu sebuah kasus yang anak ini lulus SMK. Dia punya hutang waktu itu 1.610.000. 1.610.000. Ijazah ditahan, nggak boleh. Nah, padahal ini bapaknya nggak ada,
ibunya itu punya penyakit darah tinggi ya, dan akhirnya stroke ringan waktu itu. Saya share juga di grup diskusi di Brebes itu. Ternyata ada orang yang Pak siap gitu, japri dengan saya, siap 1.610.000. Kemudian Pak kirim rekening, kirim malam ya, terus kirim. Beliau itu langsung transfer gitu ya, langsung transfer. Nah setelah itu anaknya saya beritahu, besok kamu ambil ini apa, ijazah gitu ya. Ya orang ngerti kan, nggak tahu ya. Betul. Setelah di sekolah saya kan nego-nego juga ya, maksudnya wong ini ibunya ini stroke dan ternyata tidak lama meninggal ya. Jadi kan sendirian anak itu. Nego-nego akhirnya, maksudnya nego kan biar nanti jangan diminta full gitu loh, biar nanti gue ya mending-mending untuk biaya hidup di rumah gitu. Akhirnya bisa nego separuh gitu ya. Artinya Bapak, masih banyak orang-orang baik di wilayah kita. Ya, Ada banyak ya, orang baik di sekitar kita. ya, Jadi untuk membantu anak-anak putus sekolah ini kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu khawatir akan biaya yang nantinya akan dibebankan ke anak itu. Ngoten nggih, Pak? ya. Meskipun tidak juga semuanya bisa kita tolong. Sampai sekarang itu masih banyak anak-anak yang contoh yang tadi tidak bisa mengambil ijazah kayak itu masih ada gitu. Sampai sekarang mungkin udah 3 tahun masih ada. Jadi itu karena masih punya hutang yang sekitar 6 jutaan juga itu. Enggak, banyak. Ya banyak itu di sebuah SMK yang saya sendiri sudah ya ibarat memberi informasi kepada orang-orang barangkali, tapi masih belum juga. Tapi tadi orang yang menyumbang tadi itu yang heran saya bukan orang Brebes. Itulah itu ternyata saya tanya, "Ibu rumahnya mana?" "Saya Jakarta," gitu. "Jakarta." Terus, "Loh, kok Ibu bisa masuk di sini, di grup sini ya?" gitu. Ternyata dulu beliau itu pejabat di Kementerian Pendidikan, kemudian mungkin ada tugas di sini, terus mungkin dimasukkan grup. Akhirnya dia menolong tadi, dan ibu tadi itu ada kasus lagi itu, anak di Banjaratma di sana itu juga sama kasusnya, ijazah ditahan, anak itu nggak bisa melanjutkan. Ini SMP tapi SMP pondok. Itu beliau juga ini, saya Pak gitu ya 1.600.000 sekian lagi itu. Nah akhirnya itu juga ditolong ibu tadi itu yang dari Jakarta itu. Terus akhirnya selesai. Kami ya nego tapi itu hanya sedikit. Kalau yang pertama tuh bisa separuh ya. Ini sedikit karena mondok gitu ya. Mondok kan dimakan, katanya dimakan kan Ya, itu. Pak. Kebutuhannya ya, Pak. Ya itu yang satu orang udah nolong 2 orang ya. Tapi masih ada yang belum ketolong, masih ada lah. Ini yang namanya mungkin rezekinya anak ya, kita nggak tahu. Artinya masih banyak anak-anak yang butuh pertolongan. Iya betul ya. Entah itu kita ajak sekolah atau kita bantu untuk mengulurkan tangan membantu kebutuhan mereka. Betul. Ngoten nih, Pak. Iya, iya. Terakhir nih, Pak. Saya pengen Bapak ngasih pesan ke teman-teman guru atau anak-anak yang masih belum punya keinginan sadar untuk kembali ke sekolah, Pak. Ya. Itu sekolah perlu memotivasi semua murid anak didik kita. Jadi kita mendidik anak itu tidak hanya mengentaskan sampai lulus titik, itu jangan gitu. Belum selesai ya, Pak? Belum selesai ya. Belum selesai itu. Jadi kalau SMK, SMA, maka anak itu harus kuliah atau kerja. Kalau anak ini masih tidak banyak yang bisa kuliah dan kerja, ini kan gagal SMK itu, SMA itu, gagal itu menurut saya ya. Betul. SMP MTS juga begitu. Kalau nanti itu lulusannya itu banyak yang tidak melanjutkan, ini juga gagal. Jadi tidak hanya memberi pelajaran, ulangan, lulus, los, enggak ya. Jadi anak-anak ini
sebelum dia lepas dari sekolah ini harus diberi motivasi, kamu belum selesai sekolahmu, harus melanjutkan. Kenapa harus melanjutkan? Nah ini sekolah harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk memberi pengarahan anak-anak ini. Dia itu di otaknya ini, saya harus melanjutkan, saya harus melanjutkan. Nah ini, cuci otak, tapi yang positif gitu loh. Nah ini banyak sekolah yang gagal menurut saya itu. Kemudian juga anak-anak yang khususnya ini yang orang tua tidak mampu atau tidak memberi bimbingan kepada anak-anak ini, harusnya sekolah juga ada komunikasi dengan orang tua. Misalnya itu anak-anaknya ini kok semangat untuk melanjutkan rendah, nah ini orang tua perlu dikumpulkan. Nah dikumpulkan ini orang-orang tua ini kan kebanyakan orang kampung, orang desa ya, kumpulkan. Nah di situ sekolah itu harus pandai bagaimana caranya untuk orang yang nggak sekolah ini punya angen-angen anaknya biar sekolah, undang motivator, ya undang motivator gitu untuk memotivasi orang tuanya. Nah, nanti dengan anaknya biar nanti mau sekolah. Ini jangan dianggap remeh, enteng ya. PR besar ya Pak? Ya, itu PR besar. Jadi kita ini kan harus menciptakan anak berkarakter. Jadi tidak hanya lulus normatif, ya terung tahun lulus. Tapi setelah ini lulus harus punya apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini itu hubungannya dengan anak yang merantau. Kemudian kalau dari pihak pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu ya ini yang bisa menolong itu, saya agar tidak membawa anak keluar itu memang bagaimana caranya kita ada lembaga-lembaga swadaya, lembaga sosial untuk banyak kita dirikan agar anak-anak ini ditampung di situ, yaitu dengan sistem asrama gratis, disekolahkan gratis juga. Nah ini harus kerjasama begitu. Terima kasih kami sudah diundang di sini di You Podcast ya. Saya terima kasih sekali bisa menyampaikan pesan-pesan. Nah ini salah satu pesan yang mungkin bisa didengar dan bisa diresapi bahwa jangan sampai ada anak usia sekolah tidak sekolah. Jadi saya ulangi, jangan sampai ada anak usia sekolah tidak sekolah, meskipun orang tua tidak mampu. Nah, ada banyak jalan. Salah satunya silakan bisa diberitahukan ke saya. Nanti insya Allah saya bisa carikan jalan keluarnya. Jadi tidak ada anak dari Brebes ini ke depannya tidak bersekolah. Hanya gara-gara orang tua tidak mampu. Ayo kita bersekolah. Itu pesan saya dan semoga ini menjadi diingat oleh banyak orang dan mengingatkan kepada orang yang lain. Terima kasih dan terima kasih yang banyak ini di podcast dari Brebes ini. Terima kasih Bapak Surono sudah bersedia hadir di Youth Podcast, tentunya dengan ide-ide yang sangat menarik dan menginspirasi banyak umat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.